Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, sahabat perempuan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dengan program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan program perempuan. Kali ini bersama saya Gina Irvani dan kita akan membahas tema yang sangat menarik tentunya. Tidak kalah menariknya dari tema-tema pada episode sebelumnya, yaitu tentang perempuan dan dunia anak. Seperti yang kita ketahui bersama pemirsa, dunia anak juga tidak terlepas dari peran penting seorang perempuan, perempuan-perempuan tangguh, dan juga perempuan-perempuan inspiratif. Dan kali ini saya sudah mengundang dua narasumber kita, tentunya merupakan perempuan inspiratif ya pemirsa. Nah, langsung saja, ini dia perempuan. Luar biasa sekali, terima kasih ya Akila atas lantunan-lantunan musiknya yang membuka program kita kali ini pemirsa. Nah, sekarang saya sudah bersama salah satu narasumber kita, tentunya perempuan inspiratif ya, yakni ada Bidan Yolanda Alverina. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Baik ya, alhamdulillah baik. Ini saya manggilnya Mbak, Bu, atau Bidan Yolanda? Boleh Bidan Yolanda. Oh, boleh ya, Bidan Yolanda aja ya. Nah, pemirsa, tapi sebelum kita berbincang lagi bersama Bidan Yolanda, kita saksikan dulu VT dari Bidan Yolanda Alverina. Berawal dari kecintaannya terhadap dunia anak, Bidan Yolanda Alverina berkecimpung di dunia kesehatan sejak tahun 2013. Bidan kelahiran Ogan Komering Ilir 25 November 1992 ini akhirnya memilih mengikuti berbagai sertifikasi pendidikan non-formal di bidang kesehatan ibu, bayi, dan anak. Salah satunya sertifikat kompeten pijat bayi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Ibu dari 3 orang anak ini merupakan founder dan CEO LKP Aira Edukes Indonesia dan merupakan owner klinik Aira House Palembang dan Bangka. Selain sibuk dengan berbagai aktivitasnya dalam layanan baby spa, perempuan satu ini juga aktif sebagai anggota Ikatan Adiaksa Dharma Karini, mendampingi suaminya yang berprofesi sebagai jaksa. Mengenal lebih dekat Bidan Yolanda Alverina, kita saksikan program perempuan dengan tema perempuan dan dunia anak. Wow, luar biasa ternyata ya pemirsa. Berikut adalah keseharian dari Bidan Yolanda sendiri. Dan beliau ini ternyata juga merupakan salah satu pelaku usaha dari tren baby spa ya. Itu boleh diceritakan sedikit nggak terkait baby spa-nya? Jadi untuk usaha sendiri kita brandingnya itu Aira House namanya. Aira House ya, oke. Aira House Palembang dan juga kita ada Aira House Bangka. Ada juga di Bangka Belitung ya? Ada di Bangka Belitung. Jadi ada 2 cabang. Memang sudah berjalan sekitar 2 tahun kurang lebih, berjalan 2 tahun. Sudah lumayan lama juga ya. Kalau untuk di Palembang sendiri di alang-alang lebar ya Mbak ya. Kalau untuk yang di Bangka? Di Bangka itu kita adanya di Jalan Soekarno-Hatta, Girimaya, Pangkal Pinang. Itu usahanya sendiri namanya Aira House Baby and Mom Care ya. Boleh diceritain dulu nggak terkait usahanya ini tuh usaha apa sih? Gitu. Jadi kita itu fokusnya di pelayanan baby dan juga mom dan juga ada pelayanan
anak-anak juga. Jadi ada rangkaian treatment pijat bayi, kemudian ada rangkaian baby swimming, dan juga mandi busa atau bubble bath seperti itu. Memang banyak sekali manfaatnya karena merupakan baby spa ini salah satu stimulasi ya, terapi fisik untuk tumbuh kembang anak, dan juga untuk rileks seperti itu. Berarti bagus untuk tumbuh kembang anak sendiri ya Mbak ya. Dan juga kalau seandainya nih, sebenarnya menarik ya pemirsa, baby spa sendiri juga sebenarnya suatu hal yang bukan baru-baru juga, tetapi kalau di Palembang lumayan baru ya Mbak ya untuk baby spa ini sendiri. Boleh diceritakan sedikit motivasi Mbak, kenapa sih awalnya memilih usaha itu baby spa? Jadi memang kenapa saya memilih usaha baby spa berkaitan dengan latar belakang pendidikan saya. Jadi bidan ya memang fokusnya di ibu dan anak. Kemudian saya mempunyai 3 orang anak ya Mbak Gina. Sudah punya 3 anak ya, sudah menikah, sudah punya 3 anak pemirsa. Boleh diceritakan? Iya, jadi anak-anak saya itu sering saya bawa baby spa. Jadi kebetulan saya tinggalnya itu berpindah-pindah tempat, mengikuti suami, berpindah-pindah. Jadi anak-anak saya itu sering dibawa baby spa. Kok saya sebagai tenaga kesehatan, kenapa saya tidak bisa memijit anak saya sendiri? Kebetulan juga di Palembang itu belum terlalu banyak dan nggak sebanyak seperti di kota-kota besar lainnya. Jadi kenapa itu ya udah kita fokusnya di sini baby spa karena memang latar belakang pendidikannya di kesehatan, dan juga untuk tumbuh kembang anak ya juga bagus. Berarti berawal dari anak Mbak sendiri yang ikut baby spa ya. Iya. Terus terpikirkan kenapa sih nggak saya aja gitu ya yang mijet mungkin anak sendiri ya. Nah itu tapi dari awal punya ide nih, apakah itu langsung direalisasikan atau mungkin mikir-mikir dulu deh atau segala macam, atau mungkin dari keluarga gimana nih? Ada supportnya nggak? Ya memang yang mensupport pertama sekali itu suami. So bahkan suami duluan yang support ya? Ya baik-baik. Jadi suami memang ayo memang kita mau buka usaha rencananya itu kan, cuman memang yang mana nih yang cocok. Kemudian saya ya merasa kayaknya saya lebih cocoknya di sini, di baby spa ini. Juga bidan ya. Jadi kan bidan itu bisa buka klinik bersalin seperti itu. Cuman untuk saya pribadi ya memang kayaknya saya ya memang sukanya di dunia anak-anak, lebih ke detail anak-anak seperti itu. Itu kalau dari awal buka baby spa sendiri, apakah ada kendala-kendala nggak Mbak dalam membangun bisnis ini? Kendala ya ada juga kendala, apalagi Aira House ini ya kita sebenarnya pelopor ya, pelopor untuk yang konsep kekinian, konsep Instagramable. Jadi begitu beberapa bulan kita membuka usaha, adanya persaingan bisnis ya, orang menjiplak ya, dilihatnya kita ya mungkin ramai seperti itu. Karena bagus, ramai gitu ya, jadi banyak juga pesaing usaha yang meniru ya Mbak? Iya, yang meniru. Cuman ya tadi kembali lagi ke pelayanan kita, sebagaimana memberikan pelayanan optimal agar para orang tua itu lebih percaya ke kita. Nah, kalau kita bicara baby spa itu kan sebenarnya untuk anak-anak ya Mbak ya. Nah itu boleh diceritakan Mbak, maksudnya siapa saja sih anak-anak ya, umur berapakah yang boleh mengikuti baby spa ini sendiri? Jadi untuk anak-anak sendiri itu dari bayi baru lahir itu sudah bisa kita lakukan treatment. Oh malah dari lahir sudah bisa treatment? Benar, ada yang namanya kita pelayanan newborn itu sudah bisa kita lakukan masas dengan ketentuan ya bayinya sehat, tidak dalam penggunaan alat-alat seperti atau di dalam inkubator seperti itu. Jadi boleh kita lakukan treatment masas. Treatment masas ya. Itu ada kategori-kategorinya nggak Mbak? Kalau mungkin ya umurnya atau jenis kelaminnya seperti itu ada nggak Mbak? Iya, jadi kalau untuk jenis kelamin ya boleh, tidak harus
perempuan atau laki-laki. Tetapi bebas, iya bebas. Tetapi untuk usia memang kalau untuk baby swim itu kita batasin dari ketentuannya. Ketentuannya itu minimal di usia 3 bulan. Kemudian untuk berat badannya harus di minimal 5 kg. 5 kg. Tapi ini menarik banget ya pemirsa ya. Ada baby swim. Ya tadi ya Mbak. Jadi boleh diceritakan juga nggak Mbak? Itu ada paket-paketnya nggak? Ada program-programnya di Aira House sendiri? Jadi memang untuk paket-paketnya itu paket lengkap ya. Jadi baby spa itu rangkaian stimulasi terapi fisik. Jadi ya untuk fokusnya ke stimulasinya ya? Iya, stimulasi terapi fisik untuk persiapan motorik kasar, belajar merangkak, belajar berjalan seperti itu. Jadi untuk usianya yang baby swim itu dia minimal di 3 bulan, kemudian sampai ke usia 1 tahun kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya yang udah umur 1 tahun atau 2 tahun itu bisa ikut nggak Mbak? Bisa, masih bisa ya. Cuman untuk masasnya tetap kita lakukan masas, tetapi untuk lanjutannya diganti, jadi tidak lagi kita lakukan baby swim, kita lakukan itu biasanya untuk relax, untuk anak-anak main itu mandi busa biasanya. Oh namanya malah mandi busa. Iya, bubble bath. Ya, walaupun nggak ada baby swimnya, ada mandi busa pemirsa. Nah itu selain bentuk-bentuk kegiatannya itu apa sih Mbak? Kayak tadi juga saya lihat ada bayi yang di atas bola, itu dipijat-pijat ya Mbak ya? Atau di apa ini itu namanya? Kalau boleh tahu. Iya, itu baby gym. Namanya baby gym. Jadi baby gym itu merupakan olahraga. Gym itu kan olahraga. Jadi olahraga yang dilakukan menggunakan metode bola atau ball itu. Jadi kegunaannya ya salah satunya untuk stimulasi tulang punggung, kemudian untuk otot-otot kasarnya juga. Kalau selain yang baby gym lagi, apalagi nih Mbak rangkaian-rangkaian yang dikerjakan nih kalau seandainya saya punya anak, saya mau melakukan treatment di Aira House ini? Iya. Untuk rangkaian lainnya ya bisa kita ada cukur gundul. Jadi untuk bayi yang baru lahir seperti itu. Kemudian juga ada treatment namanya kita pediatric massage. Apa itu? Itu jadi bayi-bayi yang punya keluhan. Ya, jadi bayi-bayi yang punya keluhan seperti kembung, itu kan kalau di dunia medis, apalagi untuk bayi yang di bawah 3 bulan ya, atau di bawah 1 tahun ya. Biasanya rawan buat kembung ya. Rawan kembung, kemudian kan apa ya? Bisa di. Kalau misalnya mau ngasih obat pun ya kadang kita masih kasihan karena terlalu terlalu kecil, jadi masa udah minum obat, takutnya komplikasi dan segala macam. Iya benar. Itu bisa di sini ya. Jadi bisa kita lakukan masas, itu masas kolik ataupun masas kembung yang memang certified-nya sudah internasional. Iya. Sertifikatnya internasional. Iya. Luar biasa pemirsa. Itu boleh diceritain nggak Mbak? Kalau juga saya baca nih pemirsa, jadi Mbak Yolanda sendiri punya gelar tuh panjang banget pemirsa. Ini kan ke karirnya juga, boleh diceritain sedikit lah karirnya dari bidan Yolanda ini sendiri. Jadi memang untuk bidan ketika kita mau membuka usaha baby spa atau terjun di dunia praktisi baby spa, itu kita harus mengikuti beberapa pelatihan. Yang pertama itu ya minimal kita harus punya pelatihan baby massage, kemudian baby swim itu minimal. Cuman ada beberapa tahapan lagi ketika kita merasa sepertinya kita harus mengupgrade lagi ilmu kita seperti itu ya. Jadi salah satunya yang saya ikutin itu ada certified CIMI. CIMI itu dia certified infant massage instructor. Jadi itu di mana Mbak kalau boleh tahu? Di Jakarta. Jakarta ya. Di Jakarta. Memang beberapa pelatihan yang saya ikutin di Jakarta. Semua ada di Jakarta ya? Ada di Jakarta, kemudian di Jogja. Di Jogja. Kemudian terakhir saya ngikutin pelatihan, bukan pelatihan, ujian kompetensi untuk pijat bayi. Jadi apakah ilmu yang kita dapat ini sudah sesuai dengan
kompetensi dari pemerintah atau belum. Jadi sudah sesuai standar belum gitu ya, karena kita juga takut kan kalau seandainya ada bidan nih yang belum mengikuti ujian kompetensi itu malah jadinya malpraktek ya. Iya benar, ya. Karena untuk pijat di daerah perut itu yang memang riskan sekali ya, karena banyak organ-organ vital. Jadi memang untuk titik-titiknya harus diperhatikan. Benar-benar emang harus ada titik-titiknya dan juga teknik-tekniknya pasti khusus ya Mbak ya. Nah pemirsa, saya masih punya satu narasumber lagi tidak kalah menariknya pemirsa yang akan juga membahas terkait tema kali ini, yaitu Dr. Anissa. Halo dokter, silakan duduk dok. Gimana dok kabarnya dok? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya dokter ya. Namun pemirsa, sebelum kita berbincang lagi bersama Dr. Anissa, kita lihat dulu VT dari Dr. Anissa. Dr. Anissa Permatasari, spesialis anak, perempuan kelahiran Palembang, 24 Juni 1990 ini dibesarkan dari keluarga yang memiliki background kesehatan. Ayahnya juga merupakan dokter spesialis ilmu kebidanan dan kandungan. Ibu dari satu orang anak ini menikah dengan Dr. Herka Pratama Putra yang juga sama-sama sebagai dokter spesialis anak. Dokter yang saat ini memiliki jadwal praktek di Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari dan Rumah Sakit Umum Sriwijaya Palembang, serta Apotik K24 M. Isa ini juga aktif menyuarakan persoalan stunting, khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Mengenal lebih dekat dokter anak yang cantik ini, kita saksikan program Perempuan dengan tema Perempuan dan Dunia Anak. Luar biasa sekali ya pemirsa. Pemirsa sendiri sudah melihat kan VT dari Dr. Anissa Permatasari, spesialis anak ya dokter ya. Nah dokter, mungkin memang spesialis anak nih. Ini keseharian dokter sekarang apa sih? Nah, keseharian saya saat ini adalah sebagai staf dokter spesialis anak di Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari. Lalu juga saya juga bekerja di Rumah Sakit Umum Sriwijaya Palembang. Selain itu saya juga ibu dari satu orang anak, jadi masih mengantar anak sekolah, les, dan sebagainya. Banyak juga aktivitas dokter ini ya pemirsa ya. Nah, dua narasumber yang kita undang ini juga merupakan perempuan-perempuan inspiratif nih pemirsa. Harus kita ulik lagi nih ilmu-ilmu dari perempuan-perempuan hebat ini nih pemirsa. Nah dokter, sebelumnya kita sudah membahas tentang baby spa ini dokter. Nah, saya boleh tahu nggak dok, kalau secara keilmuannya dok, baby spa ini seperti apa sih? Apakah memang baik dan bahkan disarankan untuk dilakukan terhadap bayi, dok? Baik, spa itu sendiri kan dari bahasa Latin ya, artinya sanitar pre-aqua, artinya air yang menyebabkan kesehatan gitu ya. Jadi artinya baby spa sendiri biasanya ada dua ya, mencakup hidroterapi, terapi air, atau yang kedua massage. Massage. Nah, untuk hidroterapi sendiri memang penelitiannya sudah banyak ya, bahwa bayi-bayi yang kita beri hidroterapi tujuannya adalah untuk menyeimbangkan dari koordinasi tangan sama kaki gitu. Terus ada juga penelitian mengatakan bahwa dengan ada hidroterapi menyebabkan bayi-bayi ini juga bisa tidurnya lebih nyenyak gitu. Kalau tidur nyenyak memacu hormon pertumbuhan. Iya, betul. Jadi membentuk tubuh kembang yang baik gitu. Nah, kalau untuk rekomendasi sendiri mungkin di Indonesia belum ada bakunya ya, rekomendasi untuk hidroterapi sendiri. Ada rekomendasi bakunya belum ada gitu. Tapi memang penelitian dari luar tuh banyak mengenai hidroterapi ini sendiri gitu. Yang kedua adalah massage yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Yolanda gitu. Massage itu memang penelitiannya itu banyak sekali dan semua sama-sama mengatakan ada efek positif terhadap tumbuh kembang anak, lalu terhadap perkembangan organ-organ yang tadi sudah dijelaskan sama Mbak Yolanda gitu, memang ada. Seperti perbaikan sirkulasi darah, peningkatan kapasitas pernafasan, dan juga bagus untuk yang paling penting adalah untuk menjaga mood
kenyamanan bayi. Nah, itu sangat-sangat penting. Lalu juga bisa meningkatkan sistem imun juga. Oh, bisa meningkatkan sistem imun juga. Luar biasa ya. Ternyata pemirsa banyak sekali manfaat dari baby spa sendiri ya dokter ya. Kalau dari bidan Yolanda sendiri nih, bisa juga dijelaskan nggak manfaat dari baby spa itu sendiri? Untuk manfaatnya ya kurang lebih sama seperti kurang lebih sama ya. Memang beberapa penelitian adanya perbedaan jika bayi yang rutin dimasas dengan yang tidak pernah dimasas sama sekali itu ada perbedaan seperti itu untuk dari kualitas tidur ataupun dari untuk optimalisasi tumbuh kembangnya. Oke, baik, luar biasa. Nah, tapi dokter, saya mau mengulik sedikit nih terkait dokter Anissa ini. Kan sebenarnya spesialis itu banyak ya dokter ya. Ada banyak lah intinya macamnya. Nah, saya penasaran nih, kenapa sih dok memilih spesialis anak nih? Kenapa di bidang anak-anak? Iya. Kenapa Yolanda senang sama anak-anak? Oh iya. Jadi senang sama anak-anak, jadinya cinta sama dunia anak yang pertama. Iya. Yang kedua, memang kalau ditanya kenapa dokter spesialis, otomatis dokter dulu ya, kenapa jadi dokter. Oh iya benar. Makanya setiap kecil dari SD kalau ditanya, ntar cita-citanya mau jadi apa? Pasti jawabannya satu, dokter. Dokter ya? Iya. Sama saya juga dok. Sama ya. Tapi nggak kesampaian, nggak apa-apa ya dok ya? Nggak apa-apa, semua wanita wajib berkarya gitu ya. Benar. Nah jadi kalau ditanya cita-cita pasti jadi dokter. Pada saat kita pendidikan dokter umum, itu kan kita dihadapkan kepada beberapa pilihan ya. Maksudnya ada beberapa bagian, ada penyakit dalam, ada anak. Benar. Kok saya tiba-tiba tertarik gitu ya pada saat kita ada di blok anak gitu. Tiba-tiba tertarik, mendalami skripsi pun di bagian anak pada saat dokter umum. Oh, ya, baik. Dan juga alhamdulillah mendapat support juga dari orang tua dan juga ridho suami itu paling penting. Alhamdulillah suami juga mengizinkan. Jadi kita coba waktu itu untuk tes spesialis anak dan alhamdulillah bisa sampai sekarang. Bisa ya. Kalau boleh tahu juga nih dok, ini kan berarti sangat disupport sama suami dok. Ini suami sendiri dokter juga kah atau bagaimana? Oh dokter juga dan kebetulan sama-sama bergerak di bidang anak. Dokter spesialis anak juga pemirsa, luar biasa ya. Lalu tapi sebelumnya juga nih dokter ya. Kalau yang saya lihat dokter juga ber-SMA-nya di Bogor ya. Iya benar. Itu kalau boleh tahu juga nih dok, apakah termasuk faktor dapat suaminya di Palembang kah? Itu berkarir di Palembang itu kenapa dok? Iya orang tua saya bekerja di Jawa di Cirebon, SMA-nya di Bogor. Mungkin takdir ya dapat kuliahnya di sini. Tesnya alhamdulillah keterimanya di FK Unsri di Palembang. Dapat jodoh juga di Palembang, ya mau nggak mau kita ikut aja apa takdirnya. Jadi dapatnya di Palembang, kita bekerjanya di Palembang. Itu menikahnya ketika kapan itu dok? Masih pada saat pendidikan spesialis. Pendidikan spesialis anak, pemirsa, pendidikan spesialis anak, nyambi ternyata dapat jodoh, ya kan, alhamdulillah menikah. Itu tapi suami sendiri waktu itu ngambil spesialis juga atau sudah senior? Waktu itu beliau senior 1 semester di atas. Oke, senior ya pemirsa ya. Ayo, alhamdulillahnya ya. Cuman dalam meniti karirnya ini menjadi spesialis anak tentu tidak mudah ya pemirsa ya. Itu apakah ada suka dukanya nggak dokter? Boleh cerita dok? Saya rasa di semua profesi pasti ada suka duka ya. Kalau sukanya tentunya kita sebagai tenaga kesehatan sukanya adalah paling senang melihat pasien sembuh gitu. Perbaikan, pasien sembuh. Sukanya lagi adalah ketika kita ketemu banyak orang, apalagi kita di bidang anak-anak, ketemu dengan berbagai macam pasien anak dengan segala kehebohannya. Ada yang kita di depan pintu praktek pun anak-anak sudah menangis gitu ya, baru kita assalamualaikum, anak-anaknya udah ada yang menjerit-jerit gitu. Ada juga anak-anak yang begitu ngelihat kita langsung buka baju tahu mau diperiksa. Jadi nangis ya. Iya, jadi apa namanya? Berbagai kelucuan anak-anak lah kita lihat gitu sebagai dokter spesialis anak. Terus sukanya adalah tentunya kita bertemu dengan banyak-banyak orang dan bisa alhamdulillah sistem di kita ini enak ya, jadi kita selalu ada kongres dan seminar-seminar yang memang di bidang anak juga cukup sangat banyak gitu yang kita bisa akses baik gratis maupun enggak gitu. Jadi kesempatan untuk upgrade ilmu di kita di Indonesia tuh sangat-sangat banyak gitu. Kesempatan untuk upgrade ilmunya sangat banyak. Dukanya tentunya kalau kita senangnya pasien sembuh ya dukanya kita
sedih kalau mendapat pasien misalnya tidak perbaikan. Dan juga sedihnya pengalaman sebagai dokter anak adalah ketika ada yang namanya breaking bad news. Artinya kita memberikan info kepada keluarga pasien mengenai kondisi anaknya yang tidak baik misalnya. Kita kan sebagai orang tua terutama ya, cukup merasakan apa yang dirasakan oleh pasien gitu. Benar. Ketika memberitahu misalnya pasiennya datang ceria-ceria saja, kita periksa, aduh ada kelainan nih, ada kelainan jantung misalnya, atau ada kelainan yang lain. Nah itu untuk memberitahu ke orang tua itu sangat-sangat bagaimana ya rasanya ingin menangis tapi nggak mungkin gitu, karena kita kan sendiri harus bersikap profesional. Gitu. Jadi itu yang paling sedih gitu, apalagi menyampaikan misalnya kondisi anaknya tidak baik-baik saja, itu cukup. Tapi boleh tahu nggak dok, kalau salah satu contoh kasus nih dok, juga katanya kan banyak nih anak-anak yang belum umurnya tapi sudah penyakitnya sudah ganas-ganas seperti itu. Dokter pernah menemui Kak? Pernah, waktu kalau untuk penyakit-penyakit seperti keganasan itu paling banyak pada saat masa pendidikan gitu, karena pada saat masa pendidikan kita di rumah sakit utama yang menemukan berbagai macam pasien dengan kelainan-kelainan, ada yang sampai terminal, maksudnya aduh nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Jadi bukan nggak bisa diapa-apain, maksudnya berdasarkan keilmuan ini sudah sakitnya sudah terminal gitu. Jadi untuk menyampaikan itu ke orang tua itu sungguh-sungguh berat gitu ya rasanya gitu. Itu contoh case-nya penyakitnya apa? Misalnya penyakit dengan anak-anak dengan kanker. Itu gitu. sudah ada anak-anak yang menderita kanker itu ya dokter? Itu ada malah beberapa. Banyak ya dokter. Itu kalau seandainya itu gimana ya dok? Biar anak kita tuh bisa terhindar sejak kecil nih kan. Kita tuh harus apa sih dok sebagai orang tua juga agar anak-anak sendiri tidak terdampak penyakit kanker sendiri seperti itu dok? Nah untuk penyakit kanker sendiri kan banyak penyebabnya gitu ya. Yang jelas kalau kita bisa memantau tumbuh kembang anak-anak kita dengan baik gitu, memberikan asih asuh, stimulasi perkembangan yang baik, nutrisi yang adekuat gitu ya. Lalu juga memberikan memberikan asihnya, kasih sayang gitu ya. Jadi kita harus memantau setiap tumbuh kembang anak kita, dan ketika ada kita ragu nih, aduh tumbuh kembang anak saya bagus apa enggak, anak saya kok tampaknya pucat atau anak saya dapat, jangan ragu-ragu untuk datang ke tenaga kesehatan gitu, untuk meminta opini dari dokter-dokter gitu. Jadi ketika kita merasa ada sesuatu yang aneh, cepatlah cari pertolongan gitu pada anak kita. Jadi biar penyakit-penyakit itu bisa terdeteksi dari awal. Jadi jangan diam sebagai orang tua juga jangan diam ya, harus lebih aktif juga kita sebagai orang tua ya dokter ya. Nah, kalau Bidan Yolanda sendiri di baby spa ini sendiri pernah mendapatkan case misalnya ada orang tua yang membawa bayinya nih dalam kondisi tertentu selain kondisi kembung yang tadi, itu punya pengalaman juga nggak? Kalau rata-rata sih ya, cuman ya untuk baby spa ya sebenarnya ya bukan pengobatan ya, jadi ya memang hanya pendampingan seperti itu. Jadi kalau untuk menemukan yang ya seperti kanker itu seperti tadi sih belum pernah ya. Cuman kita beberapa kali menemukan ya bayi dengan kelainan jantung seperti itu. Jadi untuk baby spa-nya itu harus dikonsulkan dulu ke dokter spesialis anak, apakah ini boleh atau enggak seperti itu. Begitu. Jadi memang ada kondisi-kondisi juga anak-anak ini yang boleh dilakukan baby spa, boleh juga enggak ya Mbak ya. Itu seperti apa itu kondisi yang mungkin boleh nih anak ini dibawa baby spa atau tidak misalnya? Kalau berbicara yang tidak ya, ya tadi untuk yang kelainan jantung, kemudian anak-anak dengan Down syndrome itu tidak diperbolehkan untuk kita lakukan baby spa. Bahkan yang Down syndrome juga tidak jangan tidak. Ya untuk dilakukan baby spa. Itu kenapa? Kenapa begitu Mbak? Bukannya kan kalau setahu saya baby spa ini juga bisa menguatkan mood kita juga, membangkitkan mood dari anak-anak ini sendiri. Bukannya dia lebih enjoy gitu ya Mbak? Karena dari kembali lagi baby spa ini kan yang memang belum ada bakuannya ya. Cuman ya memang dari beberapa penelitian untuk yang anak-anak atau baby dengan Down syndrome itu dia pada saat bertemu air masuk ke hidroterapi itu lebih tidak terkontrol. Jadi memang tidak disarankan. Tidak disarankan. Kadang mereka takut dengan air gitu ya Mbak. Emosinya ya tidak stabil.
Berarti juga kalau secara keilmuan ini baby spa sebenarnya sangat direkomendasikan ya dokter ya untuk dilakukan. Oke, kalau seandainya dari segi harga ini Mbak Yolanda, untuk di baby spa ini sangat terjangkau atau tidak nih? Untuk harga ya bervariatif ya. Ada yang bisa dijangkau oleh apa ya, masyarakat menengah kelas menengah ataupun karena di Airaho sendiri ya kita ada VIP room, jadi kalau misalnya untuk yang nggak mau bergabung sama orang lain, bisa bayi-bayi lain, dia punya ruangannya tersendiri ya Mbak ya. Oke, kalau seandainya dari segi terapis sendiri ini, itu Mbak Yolanda sendiri memilih terapisnya yang seperti apa nih? Apakah ada persyaratannya atau tidak? Jadi memang untuk terapis itu kita mewajibkan tenaga kesehatan ya, baik dari bidan ataupun perawat. Cuman tadi dengan syarat lagi harus mengikuti pelatihan lagi. Jadi memang harus certified, mengikuti pelatihan, nanti setelah itu baru boleh praktek langsung. Langsung ya. Dan ini sendiri terapisnya diuji langsung oleh Mbak Yolanda? Iya, memang kebetulan saya sudah mengikuti ujian itu dan juga sudah mengikuti certified untuk melatih untuk sebagai pengajar atau instruktur pijat bayi. Jadi bisa Mbak Yolanda sendiri juga yang melatihnya dan juga menilai seperti itu ya Mbak Yolanda. Jadi memang untuk sehari-hari selain sebagai praktisi baby spa, saya juga fokus di pengajaran. Jadi beberapa pelatihan, kemudian narasumber. Cuman ya tadi lingkupnya di dunia baby spa seperti itu. Oke, luar biasa loh pemirsa. Jadi selain membuka usaha baby spa, Bidan Yolanda ini juga menjadi narasumber ya di acara-acara tertentu ya. Boleh diceritakan nggak Mbak pengalamannya itu? Ya memang narasumber ya khususnya untuk di baby spa. Kemudian beberapa kali juga saya selain kita membuka pelatihan sendiri karena kita sudah mendapat perizinan untuk LKP, Lembaga Kursus dan Pelatihan. Untuk di luar pun beberapa kali juga mengisi seminar-seminar di kebidanan Poltekkes pernah, dan juga di seminar-seminar swasta juga. Oke, luar biasa sekali ya pemirsa. Namun sebelum kita lanjutkan nih untuk berbincang-bincang lagi dengan perempuan inspiratif ini pemirsa, kita dengarkan satu buah lagu dari Akila. Silahkan Akila. Ku tak membencimu, ku harap kau pun begitu. Biasa sekali, terima kasih ya Akila atas lagunya. Nah pemirsa, kita akan melanjutkannya bersama dua narasumber kita, perempuan-perempuan hebat ini pemirsa. Nah dokter dan juga Bidan Yolanda nih, saya tadi sempat kepikiran juga, saya mau bertanya nih ke Bidan Yolanda ya. Nah ketika ada orang tua yang ingin mengantarkan bayinya nih ke sini, memang kan pada saat awalnya itu bayi misalnya dia umur 6 bulan nih, tapi orang tuanya itu nggak sadar ternyata anaknya ini punya kelainan, tapi dia
orang tuanya tidak mengetahui dan juga orang tuanya pengen bawa langsung nih ke baby spa nih. Nah, itu penanganannya dari Bidan Yolanda sendiri seperti apa? Iya. Jadi memang untuk begitu datang itu kan kita melakukan observasi. Nah, itu bisa dilihat misalnya tidak ada keluhan atau tidak ada ini ya. Nanti setelah datang tetap makanya itu sebagai tenaga kesehatan bidan kita berwenang paling tidak kita melakukan pemeriksaan dini ya, pemeriksaan dini, kemudian ini dilihat dari keseluruhan ya dokter ya, apakah sudah berat badannya, itu kan kita timbang dulu, kemudian untuk panjangnya kita ukur dulu panjang badannya, itu kita lihat apakah sudah sesuai dengan usia si adik seperti itu. Jadi berarti sebelum dilakukan treatment, ini dari Bidan Yolanda sendiri juga melakukan pemeriksaan sendiri ya? Pemeriksaan dini dari berat badan, dari panjang badannya, kemudian juga dari pertumbuhan dan perkembangannya. Karena ketika usia 6 bulan itu capaian apa yang harus dicapai oleh si bayi ini. Misalnya 6 bulan kan dia harusnya sudah bisa tengkurap bolak-balik sendiri ya dok ya. Kemudian juga ketika kita dudukkan seperti ini misalnya ya, kita dudukkan seperti ini, itu sudah mulai agak kuat walaupun dia belum bisa tulang punggungnya, walaupun dia belum bisa duduk sendiri seperti itu. Namun misalnya kita temukan di usia 6 bulan itu belum bisa nih, belum bisa tengkurap sendiri ataupun belum bisa bolak miring-miring sendiri pun belum bisa. Nah, itu biasanya nanti kita beritahukan kepada orang tua untuk bisa dilakukan konsul lanjutan ke dokter spesialis anak. Ya, nanti bisa dilanjutkan sama dokter spesialis anak. Tapi sebelum diusulkan untuk konsultasi itu dari baby spa sendiri itu melakukan pelayanan dulu nggak? Tetap diterimahkah nih anak atau tetap diterima ya? Tetap dilayani dulu, baru dilakukan konsultasi ke dokter spesialis lagi ya? Tetap bisa kita lakukan treatment ya dengan ketentuan sudah memenuhi syarat-syarat untuk baby spa tadi. Cuman untuk medisnya yang keterlambatannya tadi bisa dilakukan langsung atau dikonsulkan lagi ke dokter spesialis anak setelahnya seperti itu. Jadi memang ada beberapa anak ini yang seharusnya di umur segitu sudah bisa apa aja sih, tapi ternyata dia terlambat seperti itu ya. Itu merupakan sesuatu yang ini ya Mbak ya, sesuatu yang negatif berarti ternyata ya. Dan itu memang harus dikonsulkan atau bagaimana? Jadi untuk tangga-tangganya itu ada yang dia keterlambatannya terlalu jauh, ya ada yang kayaknya ini agak lambat aja seperti itu. Nah, jadi ketika kita menemukan bayinya ini cuman agak terlambat sedikit, nah itu kita ajarkan di bundanya di rumah untuk melakukan stimulasi. Ya, seperti jika dia belum miring kiri, miring kanan, bisa kita bantu untuk stimulasi, diajarkan ke orang tuanya. Namun jika ditemukan yang sudah terlalu jauh keterlambatannya, capaiannya, itu bisa langsung dikonsulkan ke dokter spesialis anak. Kalau untuk dokter Anissa sendiri itu pernah nggak dapat case seperti ini? Tentunya pernah ya, anak dengan keterlambatan tumbuh kembang gitu. Jadi cukup apresiasi juga dengan Mbak Yolanda bahwa tidak hanya baby spa aja, tapi juga deteksi. Jadi tidak melupakan perannya sebagai tenaga kesehatan gitu. Deteksi tumbuh kembang. Anak-anak itu kan yang membedakan dengan orang dewasa adalah tumbuh kembangnya. Anak itu dia tumbuh, artinya ada peningkatan berat badan, size tubuhnya, lingkar kepala, tinggi badan gitu. Itu yang wajib diukur oleh setiap ada bayi dan juga anak gitu. Kalau 0 sampai 1 tahun tiap bulan itu wajib diukur berat badan, tinggi badan, lingkar kepala gitu. Lalu perkembangan artinya kemampuan skill dia ya, terdiri dari motorik kasar, motorik halus, bahasa, personal sosial. Nah itu yang akan kita kaji ketika kita dapat kecurigaan suatu keterlambatan perkembangan, pasti kita akan lihat di aspek mana aja sih yang terlambat. Ada yang dia hanya speech-nya aja, ada yang bicaranya saja yang terlambat, ada dia motorik kasarnya aja yang terlambat, ada yang ke semua aspek dia juga terlambat. Selain kita tahu apa keterlambatannya di area yang mana, kita juga harus melihat
penyebabnya apa sih keterlambatan? Apakah misalnya Down syndrome ternyata, atau lingkar kepalanya ternyata perkembangannya nggak baik, misalnya seperti lingkar kepala yang kecil atau kita sebut istilah medisnya mikrosefali, misalnya itu kan mengganggu tumbuh kembang gitu. Jadi kita sebagai dokter spesialis anak biasanya ketika mendapatkan rujukan seperti itu kita akan nilai keterlambatan di bidang mana dan juga akan kita lakukan penelusuran kira-kira penyebabnya apa sih gitu keterlambatannya seperti itu. Tapi kalau yang sudah ditemukan di lapangan ini dok, itu seperti apa biasanya dok? Kebanyakan sekarang kalau yang paling banyak adalah speech delay, artinya keterlambatan di bidang bahasa. Mungkin dengan berbicara seiring ya, dokter, ya? Benar, seiring berjalannya teknologi, akses anak-anak bahkan di umur bayi pun sekarang sudah dihadapkan dengan screen time, artinya mohon maaf mungkin orang tuanya memberikan tontonan gitu ya, memang sebaiknya sampai 2 tahun tuh anak tidak kita berikan tontonan seperti malah itu. Lebih baik tidak diberikan tontonan ya dokter ya? Itu namanya screen time, di atas 2 tahun boleh. Tapi kalaupun di bawah 2 tahun memberikan tontonan hanya untuk seperti komunikasi, misalnya video call sama neneknya yang jauh itu boleh, karena itu menstimulasi communicating skillnya anak gitu. Tapi kalau untuk memberi tontonan YouTube itu hanya akan membiasakan anak untuk komunikasi satu arah. Dia sudah puas dengan apa yang dia lihat, dia tidak terstimulasi untuk memberikan feedback gitu ya. Kalau komunikasi kan 2 arah nih. Bagi Gina bertanya, saya menjawab. Kalau anak-anak yang sering diberikan tontonan, dia hanya dari YouTube aja tapi dia tidak merespon. Gitu. Jadi dia salah satu yang penyebab paling banyak anak-anak dengan keterlambatan bicara. Jadi yang paling banyak. Itu salah satu penyebabnya berarti ya dokter ya. Tapi keterlambatan berbicara ini tentu sangat berbahaya atau bagaimana ini dok? Atau ada rentan seperti yang Bidan Yolanda sendiri tadi jelaskan, ada rentan waktunya, itu bisa dijelasin lagi? Tentunya yang namanya keterlambatan perkembangan tadi pentingnya deteksi dini tumbuh kembang itu semakin dini ketahuan, artinya semakin awal ketahuan, maka dia outcome-nya atau keberhasilan kita untuk menterapi anak tersebut lebih baik gitu. Jadi memang sangat penting untuk deteksi dini tumbuh kembang di awal-awal kehidupan si kecil gitu. Itu terapi sendiri itu sama nggak Bidan Yolanda dengan baby spa atau berbeda Bidan? Atau dari dokter? Jadi kalau baby spa sendiri kan ini menurut saya sih kebutuhan asah ya, karena spa juga dia menstimulasi kan, gitu, menstimulasi si bayi. Kalau misalnya untuk terapi untuk anak sendiri itu beda, itu dilakukan oleh kedokteran rehabilitasi medik namanya. Iya, rehabilitasi. Tapi kalau untuk massage sendiri memang ini menstimulasi juga, salah satu bentuk stimulasi memenuhi kebutuhan dari asah dari si kecil gitu ya. Salah satunya adalah dengan massage. Massage itu sendiri ya. Oke, Bidan Yolanda, kalau saya dengar katanya apa memang berbeda bukan? Massage dengan spa itu beda atau sama, Bidan? Jadi kalau massage itu ya hanya rangkaian massage. Cuman kalau baby spa dia lebih lengkap karena ada hidroterapinya, itu kemudian ada gymnya juga. Jadi massage sendiri rangkaian baby spa. Oh, jadi dalam baby spa sendiri itu sudah lengkap, sudah termasuk dari massage-nya sendiri. Nah, Bidan Yolanda sendiri juga tadi sudah menjelaskan ya, baby spa ini juga salah satu fungsinya adalah untuk stimulasi. Nah, itu boleh dijelaskan nggak? Misalnya, gimana sih cara Bidan Yolanda untuk meningkatkan stimulasi anak nih? Misalkan yang ada di sini nih, misalnya apa sih upaya yang udah dilakukan dari Aira House sendiri? Jadi untuk baby spa sendiri itu lebih ke stimulasi fisik ya. Jadi stimulasi fisik dengan massage itu ya salah satunya untuk melancarkan peredaran darah. Karena di massage itu kan kita di kulit ya. Di kulit ini kan paling banyak ya dok ya, saraf-saraf di kulit ini ya untuk babynya. Kemudian juga mungkin dari suara-suara misalnya, ini kan ada tadi saya datang musik-musiknya lumayan bagus ya, menarik, musik-musik anak kecil seperti itu. Kalau untuk musik-musik ya memang pada saat melakukan deteksi dini itu ya kita lebih fokus ya. Kalau di awal 3 bulan itu kan kita masih deteksi dari pendengaran, kemudian dari penglihatan, apakah si bayi ini sudah mengikuti objek yang kita pegang misalnya. Itu kalau misalnya belum, itu upaya dari Bidan Yolanda seperti apa nih di Aura House? Nah itu kita harus upayakan ke orang tuanya untuk lebih sering-sering
ajak komunikasi anak di rumah. Kalaupun yang di bawah 1 tahun ya belum terlalu bisa yang kita ajak berbicara, bisa kita lakukan komunikasi tadi dengan kita seperti ajak main bertepuk tangan, atau ada mainan kita ke kiri ke kanan seperti itu. Salah satu stimulasi juga untuk saraf-saraf yang ada di lehernya. Mungkin tambahan sendiri dari Dokter Anissa nih, gimana sih caranya untuk meningkatkan stimulasi pada anak-anak nih? Iya, jadi massage itu sendiri kan tidak hanya ada stimulasi fisik ya, seperti sentuhan, pijatan halus gitu, tapi juga ada stimulasi-stimulasi seperti pendengaran dan juga penglihatan gitu ya. Jadi tadi saya kesini banyak lagu anak-anak, dan bahasa Indonesia, lagu-lagu yang menenangkan. Nah itu salah satu stimulasi pendengaran. Dan juga rekomendasinya adalah massage itu juga didampingi oleh orang tua. Jadi si anak lebih terdengar, maksudnya suara orang tuanya kayak gitu. Lalu jadi juga lebih tenang ya, ada orang tua, ada orang tua aku nih di samping ya. Ada orang tuanya, lalu melihat mimik orang tuanya, misalnya orang tuanya tersenyum. Jadi massage itu harus menjadi suatu kegiatan yang menyenangkan untuk anak-anak. Jadi pada anak-anak misalnya lagi nangis, rewel tuh biasanya di stop dulu nih proses massage-nya. Karena proses massage-nya diharapkan menghadirkan suatu momen yang berbahagia gitu untuk si baby. Jadi dengan mendengar musik-musik, mendengar suara orang tua, mencium wangi orang tuanya pun itu menimbulkan rasa nyaman, tenang untuk si bayi gitu. Jadi memang orang tua juga berperan dalam massage ini gitu. Untuk tambahannya lebih ke meningkatkan bonding ya dok ya, bonding antara orang tua dan si anaknya. Tapi lebih bagus lagi Mbak Yolanda mengadakan ini ya, pelatihan pijat untuk orang tua mungkin ya. Jadi memang untuk certified CIMI itu fokusnya memang di orang tua dokter. Jadi memang pijat itu sama seperti kita mengasihi, memberi ASI. Jadi adanya ikatan antara orang tua dengan anak seperti itu. Jadi untuk meningkatkan bondingnya. Tapi berarti ada juga nih pelatihan untuk orang tuanya berarti ya dokter Yolanda. Memang beberapa penelitian ya memang untuk pijat itu paling baik dilakukan oleh orang tuanya langsung. Iya, karena cuman ya sebagai orang tua apalagi yang bukan non kesehatan ya biasanya agak takut seperti itu. Cuman untuk kurikulumnya sendiri lebih sederhana dibanding dengan tenaga kesehatan. Cuman sudah bisa kita lakukan di rumah oleh orang tuanya. Itu kalau boleh tahu juga nih, itu contoh-contohnya seperti apa nih stimulasi yang mungkin bisa orang tua lakukan di rumah mungkin ini Bidan? Jadi kalau untuk kembung ya biasanya ada rata-rata ya dokter ya di bawah 1 bulan itu biasanya anak sering nangis malam itu biasanya dia kembung dok ya, ataupun dia begah ngerasa kurang nyaman di perutnya, kolik, itu bisa kita ajarkan kepada orang tua untuk melakukan teknik seperti gerakan memutar ataupun mengayuh sepeda itu pada kakinya ya? Itu paling ampuh biasanya dilakukan untuk mengurangi keluhan kembung ataupun kolik. Kalau dari dokter Anissa ada nggak nih tambahannya nih? Jadi untuk kembung pada bayi-bayi di bawah 3 bulan itu karena sistem pencernaan bayi itu belum berkembang sempurna ya seperti kita orang dewasa gitu. Jadi butuh memang benar gerakan-gerakan yang membantu untuk merelaksasi otot perut, melakukan gerakan-gerakan yang membantu kerja usus lebih baik gitu. Gerakan mengayuh sepeda salah satunya atau massage di perut gitu. Tapi tetap untuk massage di perut saya sarankan wajib untuk terapis yang memang benar-benar tersertifikasi gitu. Karena memang tidak jarang ketemu pasien massage mungkin di tempat yang tidak tersertifikasi gitu malah menimbulkan kegawatan gitu, komplikasi kegawatan pada perut. Jadi memang pentingnya para orang tua untuk memilih tempat-tempat pijat bayi yang memang sudah tersertifikasi gitu. Baik dok. Tapi kalau misalnya terkait malpraktek itu sendiri dok, atau mungkin bukan malpraktek lah. Jadi kadang kan orang tua nonton di YouTube, mereka bagaimana nih penanganan si kecil misalnya seperti apa. Ternyata orang tua tidak mumpuni untuk melakukan, jadi anaknya nih nangis atau malah sakitnya makin parah nih dok. Itu dokter pernah menemukan tidak kayak seperti itu? Pernah. Jadi tidak jarang kita datang keluhan orang tua hanya anaknya rewel. Iya, anaknya rewel. Jadi kan beda, tantangan dokter anak nih beda. Kalau dokter penyakit dalam mungkin sakitnya apa dijabarin, sakit
perutnya sakit, batuk, pilek segala macam. Kalau anak kan dia nggak bisa bicara, apalagi anak-anak bayi gitu ya. Jadi butuh kolaborasi dengan orang tua juga, butuh pemeriksaan yang lebih spesifik lagi kayak detektif. Jadi kita mencari-cari di tengah kerewelan si baby ini gitu. Bayi ini cuma bisa nangis. Iya, nangis aja. Bisa letak sakitnya di mana? Itu bisa bener-bener. Itu gimana? Jadi kita mencari letak sakitnya di mana. Tentunya dengan kolaborasi orang tua. Misalnya, oh anaknya rewel. Kira-kira kita periksa lagi nih, rewelnya dari mana ya sumbernya ya? Kita tanya per organ lagi, makannya gimana, ada batuk pilek nggak, ada demam nggak gitu, atau ada kembung segala macam. Jadi kita seperti detektif lah ya gitu, mencari, menggali dari orang tua gitu. Tidak jarang menemukan. Ada juga kasus-kasus yang sudah dipijat di pijit-pijit yang mungkin belum tersertifikasi malah menimbulkan kegawatan untuk perut anaknya gitu. Jadi memang ada beberapa kasus yang seperti itu gitu. Itu tantangan juga lah ya buat kita sebagai tenaga kesehatan untuk mengedukasi masyarakat gitu. Saya juga pernah lihat kasus ini, Dok. Jadi katanya nih neneknya saking senengnya punya cucu baru mungkin sebulan atau 2 bulan, dia sudah kasih pisang nih misalnya. Itu sebenarnya baik nggak sih, Dok? Jadi anak itu dari 0 sampai 6 bulan hanya boleh ASI. Gitu. 0 sampai 6 bulan hanya boleh ASI. Hanya boleh ASI. Jadi kalau untuk makanan tambahan, pisang, air tajin, ada yang dikasih kopi ya untuk mencegah kenyadu itu tidak boleh. Itu jangan dulu ya, Dokter. Jangan, tapi dokter pernah menemukan? Pernah juga. Karena saya juga pernah bekerja di daerah ya, tidak hanya di Kota Palembang, saya juga pernah bekerja di daerah. Tidak jarang menemukan kasus-kasus seperti itu. Malah bayinya datang dengan kondisi sudah gawat gitu. Jadi memang untuk bayi 0 sampai 6 bulan itu memang hanya boleh dikasih ASI. Dikasih ASI ya. Oke, kalau dari Bidan Yolanda sendiri nih, sebenarnya saya cukup penasaran juga ya pemirsa. Jadi dengan apa namanya ya, kan seorang bidan nih, sebelum membuka baby spa sendiri itu sama nggak sih tugasnya sama Dokter Anissa menangani juga nih permasalahan-permasalahan seperti ini? Jadi memang untuk baby spa ini kurang lebih ya saya sudah terjun di sekitar 2 tahun lebih. Sebelumnya saya sempat kerja di rumah sakit ibu dan anak, itu sekitar 1 tahun, kemudian vakum menikah. Iya, sampai punya anak 3. Setelah itu baru kita memilih, oh ini kayaknya lebih fokus di baby spa. Baby spa ya. Suami sendiri bekerjanya apa nih sekarang ini? Kalau untuk suami di instansi kejaksaan, di Kejaksaan Palembang kurang lebih. Jadi ya kalau di kejaksaan itu ya pindah-pindah biasanya, jadi memang benar-benar mengabdi pindah-pindah. Jadi saya sebagai istri ikut suami pindah-pindah. Jadi ketika ikut suami pindah-pindah, saya bawa anak baby spa, dokter. Jadi kami pernah tugas di Jawa, di Magelang, kemudian di Riau, kemudian juga pernah sempat baby spa di Jakarta, tempat saudara ada kan, kemudian juga di Bandung. Jadi di beberapa tempat itu sudah dicobain semua baby spa. Jadi pengalaman dasarnya dari sana ya? Dari situ. Udah memang karena di Palembang belum banyak, kemudian juga banyak yang tadi dokter, orang tua itu belum terlalu terbuka, belum terlalu teredukasi. Kita harus membawa pijat anak itu memang di tempat yang tersertifikasi seperti itu. Jadi memang untuk mengurangi adanya resiko-resiko nanti yang tidak kita inginkan. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan tertantang untuk hadir. Oh ini kita menghadirkan fasilitas fasilitas yang ini, kemudian juga sudah certified, sudah terpercaya dan juga sudah terlatih seperti itu ya Mbak ya. Terus kalau seandainya tapi pernah nggak sih menemukan kendala dalam proses melakukan spa bayi itu sendiri? Boleh diceritain nggak? Kalau kendala sih tidak terlalu ini ya, cuman ya rata-rata banyak bayi itu mut-mutan ya dokter ya. Paling ya ketemu bayi yang nangis, yang rewel. Cuma kembali lagi ketika kita melakukan treatment, bayinya
rewel ataupun dia nangis, itu kita harus penuhin dulu. Ini kenapa nangisnya? Apa karena mengantuk atau karena lapar? Ya, jadi kita stop dulu, kita penuhin dulu kebutuhan bayi sampai dia rileks. Jadi kita tidak boleh memaksa, oh ini harus dipijit, pokoknya harus selesai seperti itu ya. Jadi kita harus mengikuti mood bayi. Jadi agar tercapai ini kan kita baby spa ini agar bayinya rileks, senang kayak gitu. Jadi kita tidak boleh memaksa. Gitu. Itu sama juga ya dokter ya, kalau misalnya dokter lagi menangani pasien anak-anak nih, tapi kan orang tua nih taunya ini udah jadwalmu nak, kamu harus, nih dokternya udah nungguin loh, misalnya kayak gitu juga mengalami kendala-kendala seperti itu ya dokter ya? Itu tantangan kita ya untuk bekerja di bidang anak-anak, memang menunggu mood anak bagus gitu. Kadang kalau kita kan modalitasnya pemeriksaan fisik gitu ya, kalau seperti pemeriksaan mendengar suara jantung, suara paru tuh paling happy kalau anaknya lagi tidur sebenarnya. Jadi kalau anaknya lagi tidur, aduh enak banget mendengar. Tapi kalau anaknya rewel, itu tantangan tersendiri, gimana caranya anaknya kita bawa lagi ke orang tua, didiamkan dulu gitu. Jadi memang tantangan kita menjaga mood anak juga gitu. Apalagi ini pesan nih buat orang tua nih, kalau bisa jangan ditakut-takutin ke tenaga kesehatan gitu. Kan sering nih, bener, kan nanti disuntik. Nah itu jangan, itu cukup membuat anak-anak menjerit kalau ngelihat dokter anak gitu. Iya, jadinya kan udah ke mindset ya dokter ya. Udah ke mindset, namanya udah ngelihat rumah sakit, udah nangis, nggak karuan gitu kan. Jadi kalau anaknya tenang cukup juga bagus untuk membantu kami sih sebenarnya tenaga kesehatan untuk mendiagnosis penyakit. Itu sih tantangannya. Itu tadi juga menjadi motivasi kita, kenapa harus bikin tempat yang enak dok ya? Iya benar, tempat harus nyaman, wajib jadi itu. Dia nggak pas masuk itu, wah enak nih tempatnya, jadi nggak yang kayak mau disuntik atau mau apa dok ya, jadi biar anaknya happy seperti itu. Tapi memang banyak sih dok, saya lihat juga kasusnya ya, anak-anak kalau bandel nanti disuntik gitu ya, nanti bawa rumah sakit. Malah ini menjadi salah satu peran penting bagi orang tua sebenarnya ya, untuk lebih mengedukasi anak nih, jangan takut sama dokter, misalnya seperti itu ya, harusnya memang seperti itu ya dokter ya. Nah mungkin juga kalau dari dokter Anissa sendiri, punya nggak tips and trick nih, bagaimana sih mungkin pertama ya merawat anak dan juga menjaga mood anak itu sendiri dok? Nah gitu, yang pertama dalam merawat anak, artinya anak tuh nggak boleh takut-takutin ya. Jadi benar-benar harus kita sabar menghadapi anak-anak. Yang tadi memberi asuh, kasih sayang, kebutuhan tangan pandang papan, dan juga yang wajib adalah stimulasi, ya, gitu. Jadi dan juga kita harus mengenal karakter anak kita nih, mengenal karakter dalam artian misalnya kita mau bawa ke baby spa atau mau bawa check up ke dokter, kira-kira jam anak saya tidur atau jam anak saya tenang yang tidak lapar, mungkin bisa dipikirkan seperti itu ya. Itu kalau dibawa di jam lapar, belum lagi sebelumnya anaknya ditakut-takutin gitu, nah itu bisa membuat anak jadi nggak mood gitu. Jadi peran orang tua penting sih untuk menjaga mood anak. Kita juga pasti sering lihat kalau di praktek dokter anak pasti mainannya segambreng. Oh iya benar, banyak untuk membuat si anak tuh tenang, agar bisa nyaman, agar bisa merasa oh dia ini sedang tidak di rumah sakit, misalnya seperti itu. Berada di rumah dia sendiri ya dokter ya. Kalau misalnya saran dari Bidan Yolanda sendiri gimana nih? Kalau dalam mungkin tips and trick untuk orang tua nih di rumah dalam menjaga mood anak misalnya, atau biar anak tuh sehat misalnya seperti itu. Kembali lagi ya, kalau kita itu ada namanya cues, membaca mood bayi. Jadi kan kalau mau melakukan treatment baby spa itu pada saat bayi yang tidak dalam kondisi lapar, kemudian juga dia tidak dalam kondisi mengantuk. Nah itu moodnya bagus, itu insya Allah pada saat melakukan treatment lancar semua, tidak ada kendala. Cuman balik lagi, kalau misalnya dia datang pada saat posisi mengantuk atau jam tidurnya, itu biasanya banyak drama dan juga tidak optimal kita melakukan treatmentnya. Jadi sebagai orang tua ya kita harus bisa menilai ini anak ini
jam ngantuk atau jam tidurnya belum. Oke. Berarti timing yang tepat itu berarti bukan pada saat jam istirahat anak ya? Maksudnya bukan pada saat jam tidur bayi ya? Iya. Kalau bisa dia sudah kenyang, sudah bangun, sudah fresh baru dibawa ke baby spa ini berarti ya? Nah itu juga ini Mbak, anak itu berbeda-beda. Oke. Iya, ada yang jam moodnya itu jam 10, ada yang pada saat sore ya dok ya. Jadi anak-anak itu berbeda. Macam-macam anak ya, berbeda anak berbeda lagi biasanya. Oke. Itu butuh kolaborasi sama orang tua berarti Iya, ya. Maksudnya benar. orang tuanya wajib mengenal mood anak kapan iya. kira-kira waktu yang terbaik untuk dibawa benar. saat cinta. Oke, baik, terima kasih ya Dokter Anissa dan juga Binda Yolanda. Nggak kerasa loh, kita tuh udah hampir sejam berbincang-bincang terkait perempuan dan juga dunia anak itu sendiri ya. Nah pemirsa, pentingnya juga peran orang tua ya dokter ya, penting peran orang tua dan juga berkolaborasi dengan para pakar kesehatan juga agar anak-anak bisa terus sehat, terjaga juga moodnya ya dokter ya. Nah semoga tayangan ini bisa sangat memotivasi pemirsa semua yang ada di rumah ya. Dan saya Gina Irvani beserta juga kerabat kerja lainnya mohon pamit undur diri dalam program acara perempuan. Sampai jumpa lagi pemirsa.